Hey, gue DP Putra dan lu lagi dengerin The Podcast. Hello The Podcaster, welcome back to The Podcast episode hari ini. Dan hari ini gue sudah kehadiran salah satu teman gue. Dan ini teman gue jauh banget sumpah. Ya, selama ini gue cuma punya teman yang deket-deket gitu ya di seputaran Bali dan Denpasar dan sekitarnya. Kali ini gue kedatangan teman yang sangat jauh dari planet Mars. Kalau kata orang planet Mars lebih jauh dari planet Pluto ya. Nggak bercanda. Nah ini gue punya teman seperjuangan sih. Ya di sini sudah ada Ahmad Kurniawan. Hey, halo Mat. Halo, yes. Sebelum gue memperkenalkan. Kau panggil lo apa? Kalau di Bali Gusti atau? Ya, udah langsung pecah aja nih. DP aja kali. Ya sesuai dengan bajunya. DP aja, oke. Iya. Nah, siap. Oke, Mat. Biar enak, gue sebutnya lu sebagai apa nih? Karena lu kan multi talented banget ya. Anjay. Ini multifunction apa bisa? Multifunction, soalnya Tapi enggak lah. Kalau kemarin kan kita sempat ngobrol nih di luar podcast ya, kita sempat ngobrol kalau lu tuh basic pendidikan sebenarnya adalah seorang ilmu pendidikan yang notabene harusnya tuh kan lebih ke arah keguruan kan. Nah terus jadi di jurusan gue itu dulu namanya itu teknologi pendidikan, kurikulum dan teknologi pendidikan. Oke. Nah tahun 2000 ada perubahan nama jadi prodi, jadi itu jurusan berubah jadi prodi itu sekitar 18 kalau salah 17 gitu tahun ajaran baru setelah lulus itu berubah namanya jadi prodi teknologi pendidikan gitu. Nah di dalamnya terdapat 3 konsentrasi awalnya, ada kurikulum, ada pembelajaran, ada media dan ada teknologi kinerja. Kalau pembelajaran itu membahas mengenai kurikulum, bikin sekolah, bikin silabus, atau kalau untuk media ya bisa kita bikin media pembelajaran, video pembelajaran, animasi, kita juga diajarin audio walaupun basic ya, terus radio juga kita diajarin gitu. Pokoknya media-media yang berkaitan sama pembelajaran gitu, yang bisa menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga itu teknologi kinerja itu yang gue ambil gitu. Konsentrasi gue teknologi kinerja itu berkaitan sama training gitu, karena di dunia pendidikan kan ada yang instruksional sama yang non-instruksional kan. Gue ambil yang bagian non-instruksionalnya, jadi tetap semacam guru, cuman guru-guru yang kekinian gitu. Sekarang kan guru-guru nggak cuma in kelas, nggak cuma berkaitan sama pendidikan SD, SMP, SMA gitu kan, tapi bisa juga di training gitu. Yang sekarang kita sedang jalani. Jadi guru itu ada instruksional sama instruksional. berarti pada dasarnya tingkat standar basic pendidikan sama pekerjaan lo saat ini itu sebenarnya masih balance, masih lurus lah ya, masih nyambung ya. Banget, lurus banget cara. Oke, itu teknik pendidikan. Satu hal yang gue pengen tahu, lu belajar tentang keguruan teknologi pendidikan. Yes. Ya. Nah, tadi sempat lu singgung sedikit. Kenapa gue tanya lu mau disebut apa? Karena selain lu ngajar, lu juga kan hobi buat video tuh, sampai ada beberapa orang yang sudah ingin merekrut dan lain sebagainya untuk ditarik. Kan? Nah makanya lu sebenarnya pengen ngambilnya apaan gitu loh, teknik ngajarnya kah atau emang kayaknya semua nih gue ambil dah gitu? Gila, pokoknya palu gada ya, lu minta apa aja gue kasih gitu kan, lu mau apa aja gue kasih gitu. Jadi sebenarnya teknik mengajar ya dapat juga kan, karakteristik pelajar gitu, tenaga pendidik peserta gitu, gaya belajar dan lain-lain
gue juga dapet gitu materinya di kuliah, tapi medianya pun gue dapet gitu. Nah, yang unik ini yang membedakan antara jurusan gue sama broadcast nih. Anak broadcast kan jago banget tuh bikin media-media, bikin video dan lain-lain gitu kan. Kenapa kita gue masih bisa bilang TP, gue sebut TP aja ya, karena teknologi pendidikan terlalu panjang kalau gue teknologi pendidikan. Karena di TP itu sebelum kita melakukan produksi, bikin video pembelajaran kah, bikin animasi kah, itu pola pikir kita itu sudah didoktrin dengan pola pikirnya atau cara berpikir EDI, analyze, design, development, implementation, sama evaluation. Gitu. Jadi itu mungkin yang membedakan nantinya hasilnya, outputnya, produknya itu lebih sesuai sama kebutuhan lapangan. Gak asal bikin, gak asal bagus. Kalau kualitas ya mungkin kita kalah sama anak broadcast, animasinya dan lain-lainnya. Tapi kalau secara konten, secara kesesuaian antara kebutuhannya, mungkin kita masih bisa menang. Gitu. Berarti pada dasarnya lu lebih ke arah media ya. Berarti menyediakan fasilitas untuk orang mengajar. Poinnya di situ ya. Sebenarnya teknologi pendidikan itu bicara mengenai improving performance gitu. Gimana caranya, metode yang kita gunakan, media yang kita gunakan, kurikulum yang kita gunakan, perangkat-perangkat yang kita gunakan bisa menunjang proses belajar orang. Yang susah itu kan sebenarnya bukan mengajarnya, tapi bikin orang mengerti apa yang kita berikan. Oke. Yang susah sebenarnya tantangannya di situ. Nah, gimana caranya supaya media yang kita buat itu nyampe ke mereka. Oke, itu tadi tentang teknologi pendidikan dan TP ya istilahnya ya, TP. Nah sekarang gue pengen tanya lebih detail lagi. Lu orang TP. Tukang pukul. Siap. Lu tukang TP kan. Lu orang TP yang basicnya adalah mempersiapkan media untuk mengajar. Nah, pertanyaan gue adalah, lu sebenarnya hobinya ngajar atau ke medianya? Karena kalau kita sering konsultasi dan lain sebagainya, kita sering ngobrol, ya lu lebih banyak main ke medianya kan? Kalau ditanya hobinya apa, gue ya benar bikin medianya gitu. Suka bikin medianya, tapi bukan berarti gue nggak suka nyampein materinya. Beberapa kali kan kita udah sering lihat gue bawain materi, gue seneng gitu kalau misalnya materi yang gue buat, yang gue desain, yang gue sampaikan itu diterima dengan baik sama mereka, gitu, sama di lapangan. Gitu. Oke. Nah, dan uniknya dari seorang Ahmad Kurniawan adalah selain dia adalah basic seorang teknologi pendidikan TP ya, yang uniknya adalah lo ini kan di mana-mana doyan apa ya, bisa dibilang banyak jobnya gitu, banyak jobnya, job kanan kiri. Dan di usia lo yang sekarang ya bener kan fakta, dan di usia lo yang sekarang, lo sekarang udah menjadi CEO, bener kan? Bisa, bukan CEO, kalau CEO itu masih kerja, CEO. Owner itu udah nggak kerja kan. Gitu. Kamu masnya tahu sendiri kan bedanya CEO sama owner gitu. Di Bali owner emang ada yang kerja, coba nggak ada yang kerja bos. Kalau CEO masih visit bukan owner juga gitu ya. Dibedain. Co-founder juga beda lagi kan. Co-founder gue ini lebih ke owner gitu. Owner. Jadi nggak mau kerja gitu. Yang penting dan semua kerja gue tetap monitoring pelaksanaan di lapangan. Okay. Walaupun ya lebih seringnya ya turun juga, ikut garap, ikut disuruh-suruh juga. Apa namanya, merintis. Iya, merintis. Ya makanya gue sedikit tertarik, makanya gue tanya tadi, apakah membuat sebuah apa ya, tadi media itu adalah sebuah hobi, sehingga dari hobi tersebut lu buat sebuah perusahaan, ya boleh disebutin nggak namanya, sekalian promosi cuy? Silakan. Namanya Otak Kanan Production. Lihat nggak sih di belakang gue ini ada lihat? Oh siap. Ini sebenarnya gue udah branding dari awal gitu, cuman nggak kelihatan sayang banget.
Ya mungkin kurang di dark sedikit ya. Jadi kan Iya. lu punya sebuah usaha nih ya, jadi Otak Kanan Production. Nah, gue pengen tahu nih, basicnya kenapa lu buat Otak Kanan Production? Karena tadi pertanyaan gue di awal, lu seorang pendidik gitu, dan lu suka buat media, dan akhirnya kok bisa kepikiran buat Otak Kanan Production? Tapi dijelasin dulu Otak Kanan Production itu apaan? Karena beberapa teman-teman kan pada belum tahu nih. Jadi Otak Kanan Production itu sebuah event organizer ya, bisa dibilang gitu. Nah, kita itu mulai membangun Otak Kanan Production di tahun 2012. Waktu itu ada mata kuliah di kampus itu namanya itu dasar-dasar fotografi. Nah, itu sama sekali awalnya tuh di SMA pun gue nggak ngerti sama sekali apa yang SLR, apa yang roles gitu, nggak ngerti sekali. Pas di semester 2 diajarin dasar-dasar fotografi, suka kan, tertarik kan, awalnya buat iseng-iseng gitu, akhirnya ya sama teman-teman yang sering nongkrong, gimana caranya kalau misalnya hobi kita ini atau ilmu yang udah kita dapat di kampus bisa jadi uang, minimal buat ongkos kita setiap hari ke kampus deh. Jadi udah nggak minta-minta lagi sama orang tua, karena lumayan waktu itu ada beberapa senior juga yang ikut join awalnya gitu. Jadi kita rembukan bikin nama. Kenapa akhirnya ke Otak Kanan? Mungkin dulu itu tongkrongan gue itu adanya tuh di GOT. Kalau mungkin di kampus tuh nggak tahu ya, ada temen. Kalau di kampus gue itu ada 2 kubu. Kubu atas, kubunya HMP atau himpunan mahasiswa gitu kan, sama kubu bawah. Kubu bawah itu anak-anak GOT gitu, anak-anak amigos nyebutnya, agak minggir GOT sedikit gitu, di bawah pohon beringin tuh biasanya tuh kan, yang cemilannya tiap hari kacang sama kopi. Nah itu di situ. Nah, doktrinnya mereka itu kan, bukan doktrin, mindsetnya mereka itu kan yang di atas kan berarti mikirnya biasanya ya, ini nggak generalisasi gitu ya, nggak semuanya nggak berlaku itu seperti ini. Biasanya itu mikir anak-anak GOT itu ya anak bandel, anak-anak yang jarang kuliah gitu kan, anak yang nggak punya otak gitu. Lu jarang kuliah sebenarnya ya? Lu jarang kuliah? Nggak jarang kuliah. Enggak jarang, gua kalau ada kuliah masuk absen, turun lagi gitu. Oke, boleh lanjut. Kita mungkin ini anak-anak GOT-nya punya otak apa ya, kan kuliahnya jarang gitu kan, komunikasinya sama dosen-dosen ya suka-suka sering bercanda gitu kan. Ya udah kepikiran daripada kita bikin nggak punya otak gitu kan, nggak punya otak production gitu kan, ya udahlah kita bikin Otak Kanan Production. Kita buktiin ke mereka bahwa kita punya event organizer, kita punya hobi, kita punya ilmu yang sudah dikasih sama dosen yang mulia dan di kampus, yang bisa kita realisasikan di luar, menghasilkan sesuatu yang teman-teman yang di atas nggak hasilkan. Alhamdulillah terbukti beberapa kali. Saya khususnya dipanggil untuk sharing season, mengenai banyak hal, bisa mengenai pertahanan, bisa mengenai materi presentasi gitu. Itu awalnya. Jadi sebenarnya Otak Kanan ini menyimpulkan ini kan sebenarnya sisi kreatif kan simbol dari sebuah kreatif itu Otak Kanan ya. Jadi lo ingin menunjukkan bahwa tidak selamanya orang, bukan nggak selamanya ya, cuman ya istilahnya begitu ya, nggak selamanya orang yang belajar baca buku dan textbook akan sukses di kemudian hari. Poinnya itu kan sebenarnya kan sebagai pembuktian aja gitu. Gila. Dari orang-orang yang nggak punya otak akhirnya punya otak kanan gitu. Minimal otak kanannya dulu, otak kirinya walaupun masih kosong nggak apa-apa gitu. Minimal udah ada keisi otak kanan. Menarik. Karena seseorang yang kuliah di dunia pendidikan kan, ibaratnya kalau orang baru kuliah di dunia pendidikan itu pasti basicnya adalah orang yang siap ngajar, orang-orang yang akan bertemu dengan murid. Nah, lu nih adalah orang yang tadi lu bilang amigos gitu. Berarti ternyata di dunia pendidikan, sekolah pendidikan pun ada sisi darknya ya, yang membuat luar biasa.
Gue pikir di teknik doang yang begitu gitu. Karena kan teknik rata-rata lah, anak teknik yang gabung malah sama kita gitu. Mereka yang kita racuni. Jadi jangan berpikir anak orang kampus itu dibilang itu adalah taman bermain. Kampus itu bukan buat kuliah. Jangan sampai kuliahmu mengganggu waktu bermainmu. Nah, konsepnya dibalik. Jangan sampai waktu nongkrongmu terganggu karena kuliahmu. Menarik sih sebenarnya. Nah tapi kita lanjut deh ke bahas keotak kanan. Kalau ngomongin Abigos banyak gosipnya nanti ke belakangnya. Ya, karena gosnya takutnya bukan pinggiran tapi gosip jadinya. Nah, sekarang belakangan gue juga lihat beberapa postingan-postingan tentang otak kanan production. Sangat menarik buat gue lihat bahwa lu otak kanan production ini adalah sebuah event organizer yang bergerak di bidang fotografi dan video masuk ya, videografi masuk ya, fotografi dan videografi. Nah, konten yang kalian ambil dari otak kanan production ini apa sih? Apakah konten foto produk atau konten event organizing yang khusus untuk event besar atau dikhususkan untuk wedding atau pre-wed dan sebagainya? Jadi otak kanan itu lebih fokusnya ke wedding sebenarnya. Oke, wedding. Walaupun beberapa project produk, video pembelajaran itu masih kita garap. Beberapa kali project kementerian kita garap bikin video pembelajaran, tapi yang rutinitas tiap minggu ada itu dulu ya sebelum COVID-19 ini wedding pasti. Wedding. Nah, wedding, pre-wed, lamaran, engagement. Dan gue pengen jujur after wedding gitu-gitu. Jadi dari yang dia dari yang dia belum nikah nih pre-wed. Terus habis pre-wed wedding kan kita garap lagi. Terus habis wedding dia mau bikin party sama temannya kan. Oh iya. Nah, itu biasanya seru di situ yang after party, after wedding. After wedding. Berarti lu ngambil otak kanan production ngambilnya ke wedding. Nah, wedding itu kan nggak ada setiap hari atau nggak ada setiap bulan. Nah, lu gimana? Kemarin waktu pertama kali ngerintis otak kanan itu bagaimana? Sehingga kalau kemarin lu sempat ngomong, ya alhamdulillah setiap Sabtu berangkat gitu. Apalagi lu jadwalnya kan over Sabtu tuh. Iya, kalau dulu itu masih dari ke mulut ya istilahnya, saudara-saudara, terus project teman gitu, keluarganya teman gitu kan. Sebelum akhirnya ke temannya lagi, dan akhirnya punya banyak relasi gitu kan, sampai ke kita juga ada rekanan juga di event organizer lainnya. Kalau misalnya dia nggak bisa ambil projectnya, biasanya dilempar atau dioper ke kita gitu. saling ini tuh saling mengisi. Kalau kita lagi kebanyakan job, lempar ke dia gitu. Di kebanyakan uniknya itu sombongin. Iya, saking kebanyakan di cancel maksudnya. Jadi uniknya itu di kampus nih kan yang belajar fotografi nggak cuma gue dan banyak juga kan yang belajar fotografi. Nah, mereka itu punya benderanya masing-masing gitu. Oke. Nah, jadi ketika mereka kayak gue sepi nih, nggak ada job nih, gitu nih, lo ambil job gue nih, ntar gampang lah gitu kan. Nextnya kalau dia lagi ada job, gue butuh videographer nih, otak kanan ada nggak? Ada, pakai aja gitu. Jadi lebih banyak nebar bendera, tapi sebenarnya itu aja. Ada waktu itu cerita lucu, orang gitu ke IG otak kanan, nanyain paket-paket gitu kan, nanyain paket-paket mau wedding dia, mau engagement dia nanya, gue kasih paketnya. Kalau orang-orang mau lamar kan pasti ini ya cari perbandingan dulu ya, vendor-vendor gitu kan, vendor fotografi. Nah, yang ditanya itu teman-teman gue semua, price list gue yang dinilai paling masuk sama dia. Teman-teman gue tuh harganya luar biasa, lebih ke semi profesional sampai expert pokoknya. Harga otak kanan tuh paling murah dinilai sama customer gitu. Nah, saat garap gue anak otak kanan ada yang nggak bisa waktu itu, jadi gue tarik dari bendera lain teman gue juga. Pas produksi
lah ini yang namanya ini kan yang udah pernah nanya ke sini kan. Iya lah kok barengan kerjanya kan saya nggak jadi kerja mas gitu. Oh enggak ini kita pakai benernya otak anak gitu. Jadi mereka tuh bidding vendor sebenarnya kita juga yang bakalan gerak gitu. Tapi Banyak seru ya sebenarnya karena apa namanya? Serunya itu adalah lu punya rekanan yang memang satu visi, satu misi dan mereka juga punya apa ya istilahnya idealisme yang sama sehingga ketika lu perlu bantuan dari sisi yang lain sebenarnya kalian itu gua nggak ngerti sih circle lu kayak gimana ya sebenarnya karena circle sih. Ya bukan, maksudnya circle lingkungan lu sih, circle bukan oke. Kira lingkaran mana lagi Ini kan? maksud gue lingkungan lu tuh sampai segitunya gitu. Apakah di Bekasi yang bagian fotografi cuman teman-teman lu semua atau gimana gitu sampai ending-endingnya muter ke kalian lagi gitu. Enggak sih, lebih kepada Jakarta, Jabodetabek lah. Jabodetabek itu emang kebanyakan orangnya itu aja. Orang pernah tetangga gue nikah yang fotografer videografernya temen gue juga lah. Lu lagi ya, emang lu dia doang orangnya. Soalnya banyak kita di kampus nih banyak apa namanya komunitas-komunitas gitu yang punya relasi kemana-mana, yang memang udah besar gitu ya organisasinya, organisasi di luarnya. Jadi kalau ketemu di gedung, kalau teman nikah gitu datang ke gedung pernikahannya, dokumentasinya pasti nggak jauh-jauh dari mereka itu udah kenal semua. Kalau Bali makanya belum nih, kayak gue lagi nyari nih Bali siapa nih mau berangkat nih bawa bendera sendiri nggak apa-apa, yang penting kita jalan bareng gitu. Sebenarnya di Bali mungkin hampir sama ya kalau kita ngomong masalah bendera-benderaan. Cuman mungkin karena gue nggak join ke komunitasnya. Makanya gue masukin lu di podcast. Siapa tahu ntar ada yang denger podcast gue, benderain lu bendera otak kanan ke bawah tuh di Bali gitu loh. Benderanya aja dulu ya. Minimal kibarin bendera gitu. Minimal di La Panca ada bendera otak kanan di situ. Tahu ngapain otak kanan di La Panca. Ditutup, tutup semua. Oh ya, ngomong bahas tentang otak kanan. Lu kan tadi udah bilang, oh gue setiap minggu adalah job wedding, apa pre-wed, after wedding dan sebagainya. Nah, kita masuk nih ke topik kita yang agak berat nih. Karena apa? Tadi kita udah sempat bahas bahwa lu ya adalah syukurlah alhamdulillah setiap hari Sabtu adalah yang masuk dan sebagainya. Nah, muncullah akhirnya si wabah yang kita nggak pernah duga-duga sebelumnya. Tentu ngefek ke usaha yang lu lagi garap. Betul. Sangat berdampak. Berapa persen? Kalau persentase sekarang gue setiap minggu yang nggak ada sama sekali jobnya gitu. Nol banget. Gue beralih ke YouTuber. Itu dia, sabar dulu YouTubernya, gue tahan. Makanya, gue penasaran sih sama teman-teman otak kanan. Apakah ya mungkin gue nggak ngerti sih. Apakah lu punya otak kanan itu dalam bentuk organisasi atau lu sendiri menamakan diri lu otak kanan, ya kan? Jadi di otak kanan sendiri selama kondisi pandemi ini, otomatis yang seperti lu bilang tadi lagi kosong lah dan nggak dapet, ya mungkin bisa dikatakan nggak ada sama sekali pemasukan dari otak kanan ini. Otomatis di poin ini kita nggak mungkin dong bisa diem gitu aja tanpa tidak melakukan sesuatu. Nah, dari teman-teman otak kanan atau dari lu sendiri dah, ada sesuatu nggak mungkin yang lu lakukan sehingga ada effort atau ada sesuatu yang bisa ya minimal gue bisa hidup untuk hari ini ke depan. Jadi salah satu strategi kita sekarang karena wedding sudah di hold gitu kan, banyak sebenarnya jadwal-jadwal yang cancel gitu karena apa sih namanya peraturan PSBB gitu kan, yang di Jakarta nggak diperbolehkan bikin acara besar-besaran gitu. Nah kita ini sekarang lebih ke foto produk
gitu. Kalau misalnya teman-teman sekarang malah banyak banget teman-teman yang jualan-jualan gitu kan, jualan online yang fotonya ala kadarnya, nah kita bantu. Gue selalu bilang setiap project itu gue bukan mau nge-projectin lu, gue tuh mau ngebantu lu promosiin gue di bagian foto dokumentasi, videografi, gue promosiin lu dari hasil karya gue. Jadi kita sama-sama saling bantu. Kalau masalah bayarannya atau gimana nih, nanti aja. Gue selalu punya prinsip bahwa jalan dulu aja, perbanyak portofolio, karena ketika customer dalam tanda kutip yang sudah benar-benar customer gitu, bukan yang tolonglah harga temen lah gitu. Sering tuh yang gitu-gitu, harga temen harusnya kasih yang tinggi, itu malah bikin teman makin susah. Gitu. Jadi kadang-kadang temennya kurang pelajaran gitu. Jadi kita sekarang lebih ke foto produk gitu, dan teman-teman juga garap. Jadi kebanyakan tim otak kanan itu di luar otak kanan punya pekerjaannya masing-masing gitu. Kayak gue juga kan udah bekerja, beberapa juga udah punya kerjaannya masing-masing gitu. Jadi Sabtu Minggu itu baru waktunya otak kanan. Sekarang ini lagi ini kerjaan mereka juga lagi banyak yang dirumahkan gitu kan. Nah sekarang lebih banyak ke bikin foto-foto produk, temen nih mau jualan apa, kita bantu fotoin gitu. Kadang-kadang di konten-konten YouTube kita insert iklan-iklan gitu. Tapi kalau ngomong foto produk, berarti foto produk itu lu ke tempat temen lu atau gimana sistemnya? Enggak, dikirim biasanya produknya. Produk dikirim. Tapi baju kah, naskah atau makanan kah dikirim ke kita, nanti kita fotoin, hasil fotonya kita kasih, produknya buat kita. Ini memperhalus istilah endorsement sebenarnya. Bisa. Masalahnya kan nggak semua produk bisa kita konsumsi, ada yang nggak bisa kita pakai. Lalu foto BH gimana caranya tuh bisa kita pakai kan gitu. Iya, boleh. Tapi gue sedikit menarik terhadap teknik fotografi yang belakangan ini ada. Gue kurang ngerti apakah lu sedang mengadopsi teknik fotografi ini atau enggak. Karena beberapa kali gue memperhatikan bahwa beberapa fotografer besar sedang melakukan yang namanya virtual fotografi. Virtual photoshoot. Photoshoot. Nah, apakah kalian udah mulai melirik atau sudah mulai garap virtual itu? Karena jujur gue pribadi penasaran sih dengan teknik virtual photoshoot ini, karena gue juga belum tahu nih teknik yang digunakan seperti apa, terus media dan fasilitas yang digunakan apa aja. Gue lumayan penasaran sih sebenarnya sama virtual, tapi gue nggak tahu sih kalau dari otak kanan gimana. Kalau di luar otak kanan teman-teman jurusan udah banyak yang bikin kayak gitu ya, tapi lebih untuk modeling gitu ya, yang nggak ada kaitannya sama, nggak ada project gitu, lebih kayak iseng, ayo nih gue fotoin model gitu. Karena gue nggak terlalu gimana gitu kalau sama modeling gitu, kurang terlalu excited foto model gitu, karena kalau menurut gue pribadi cantik enggaknya hasil foto modeling ya tergantung modelnya gitu. Lu mau pakai efek-efek kayak apa juga, mau pakai picture style kayak apa juga, mau pakai framing apa juga. Kalau gue gitu misalnya model enggak begitu juga gue gitu. Mau bawa orang ya, gue lebih ke gue aja. Nggak mau kayak Dika gitu lah. Wah, sebut brand. Ini ntar gue ambil bagian dari ini nih, preview ntar nih, sebutan nama gue sebut. Oh ya, ya oke. Berarti lu nggak ngambil yang virtual fotografi, lu nggak ngambil ya? Enggak, walaupun tekniknya gue tahu kok, dia berpose dengan kameranya di rumahnya, ya kita foto layarnya gitu. Foto layarnya. Tapi media kan nggak semua orang memiliki fitur kamera yang baik gitu loh. Maksudnya bagaimana menghasilkan sebuah konten atau sebuah gambar yang baik tanpa ada kamera yang baik kan? Karena ya ibarat kayak kita lagi podcast kan pakai zoom, nggak perfect juga ininya gambarnya gitu.
atau ada spesifikasi lu yang mau foto foto virtual, silakan gunakan iPhone X gitu. Halo, Mat. Bagus buat menghasilkan gambar yang bagus gitu. Oke. Sepertinya tadi agak sedikit kepotong ya kita ya. Gue kepotong kayak. Oke, gue ulang lagi deh. Tadi pertanyaan gue kan seputar itu ya. Mereka screen capture dari screen yang si model itu kan. Nah berarti kan harus ditunjang dengan alat dan fasilitas yang baik dong. Gak mungkin lu pakai Oppo yang seri jadul gitu, yang masih VGA, masih ada bintik-bintiknya gitu kan, nggak asik kan. Kalau PR gambar yang bagus itu bukan cuma dalam tanda kutip alatnya aja. Oke. Belum tentu kalau misalnya kamera lo 600D terus teman lu 6D atau 7D gitu, hasil gambarnya lebih bagus yang 6D atau 7D gitu. Belum tentu. Bisa jadi yang 600D lebih bagus gitu, karena tergantung pertama lensa yang dipakai apa, lebih tajam dilihat dari diafragmanya, terus juga dilihat dari angle-nya, dilihat dari lighting-nya, banyak. Terus juga kita nggak bisa bilang foto ini bagus gitu, karena bagus menurut lo belum tentu bagus menurut orang lain gitu. Kita punya angle yang sendiri gitu. Jadi kalau misalnya lo mau foto virtual photoshoot gitu, pakai apa aja kamera yang lo punya, yang penting lo bisa ngarahin. Yang susah kan itu ngarahin gaya sih, jarak jauh gitu. Nggak bisa yang mahal megang dalam tanda kutip ini rambutnya kurang sedikit, nggak bisa gitu. Iya bener. Ini kurang gitu. Tangannya kenapa begitu ya? Posisi dia harus dua begitu. Kan pundak. Iya. Oke, wah kita udah ngobrol panjang dan pada akhirnya ini gue penasaran. Gue juga beberapa waktu yang lalu ngikutin, sepertinya temen gue lagi membuat sesuatu yang bukan dibilang mainstream sih, tapi memang lagi zamannya gitu. Dan lu lagi aktif nge-YouTube gitu ya? YouTube channel lah ya. Iseng sih kayak sebenarnya, biar nggak tumpul otak kanan ya gitu, biar keasah tiap hari bikin apa gitu, walaupun sambil puasa nggak lapar gitu kan, target baca Quran harus khatam gitu kan, tarawih harus jalan terus ya, tetap harus ada aktivitas lainnya gitu. Minimal kreativitas kita tetap harus diasah terus gitu. Makanya akhirnya bikin YouTube channel. Dan YouTube ini ya gue nggak tahu sih, menurut lu bakal seriusin apa enggak? Maksudnya karena beberapa orang ya pengalaman gue pribadi sih, yang namanya YouTube gue sih pakai have fun aja, bukan untuk seriusan. Dan kalaupun endingnya gue dapet sesuatu atau gue dapet penghasilan dari sini, ya itu adalah effort dari apa yang gue keluarin. Tapi kalau lu sendiri gimana? Ya sama, gue juga lebih ke situ. Jadi gue belajar dari Alif Bata, Alif Bata yang cover gitar. Yes. Nah, lu perhatiin dia deh. Jadi gue belajar banget dari dia, bukan belajar dalam tanda kutip main gitarnya ya, tapi banyak ada hal penting yang gue ambil dari dia. Dia record kemampuan dia main gitar. Oke, setiap orang punya kemampuan masing-masing gitu. Dia jago main gitar, dia jago acting, dia jago foto dan lain-lain, dia jago nyanyi dan lain-lain. Tapi yang bagus yang bisa diambil ilmunya dari Alif Bata adalah skill. Dia upload konten viral. Bukan ke skill ya. Setiap dia upload konten, dia nggak pernah memaksakan si viewersnya itu untuk subscribe, like, komen, nggak pernah. Iya. Jadi dia lebih ngerekam
ya gue suka main gitar, gue rekam gue main gitar gitu, dan gue share ke teman-teman gue. Kalau teman-teman gue ini suka, ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Makanya kalau lu lihat subscribernya itu nggak terlalu banyak seperti Atta Halilintar gitu. Yes. Tapi yang repost banyak banget, yang like bisa lebih banyak dibandingkan subscribernya gitu. Nah itu sih poinnya. Gue lebih share gue suka nyanyi, gue suka di depan kamera gitu kan. Ya gue share aja ke teman-teman gue tanpa mengharapkan apapun. Yang tadi lu bilang, kalau misalnya itu akhirnya punya penghasilan dari situ, ya alhamdulillah gitu kan. Walaupun kita nggak terlalu mikir gimana caranya dapat AdSense gitu kan, gimana caranya viral gitu, nggak terlalu kayak gitu. Nggak harus yang ngeprank gitu, bikin bikin heboh dengan cara masukin sampah ke ini kan, itu yang baru ketangkep kan. Enggak. Gue dari kecil dididik sama orang tua gue, sebisa mungkin apa yang lu kerjakan itu bermanfaat bagi orang lain gitu, sampai punya dampak negatif. Oke, gue sepakat sih sebenarnya, karena YouTube beberapa orang menjadikan YouTube sebagai yang gue pegang ya, prinsip beberapa orang menjadikan YouTube ini sebagai ajang mereka untuk kerja. Tetapi yang gue percaya adalah nggak semua orang memiliki jalan yang sama untuk menuju sukses. Betul. That's the point. Jadi gue kenapa mancing lu bahas dari teknologi TP tadi, terus kenapa gue mancing lu tentang media, kenapa gue mancing lu tentang otak kanan production dan endingnya di YouTube, ya poinnya itu karena kita memiliki banyak fasilitas dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi gak semata-mata kita cuma bisa hidup dari satu bidang yang notabene gue kalau tanpa ini gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, nggak ada istilah begitu kan. Dan bukan berarti kalau gue YouTube channel gue nggak ada yang subscribe, YouTube channel gue nggak ada yang view, berarti gue nggak akan hidup untuk besok, kan nggak mungkin. Walaupun kondisi saat ini membuat kita harus bersabar-sabar, nggak boleh ngasih duit banyak karena ya beberapa orang lagi dirumahkan dan lain sebagainya kan. Poinnya seperti itu. Kalau yang gue pegang sih seperti itu gitu. Betul. Jadi jangan istilahnya jangan pernah cek. Yes. Tutup lagi tuh. Putus lagi. Ini kalau itu DP emang mutusin hubungan kerja. Jangan dibahas di sini, Bapak. Sukanya itu. Oke, gue sih mencoba mengambil sisi positif dari apa yang kita sudah bahas. Jadi poinnya adalah aku berharap dari teman-teman yang ada di luar sana. Gue selalu mengangkat podcast gue dari pertama kali gue buat podcast dari tahun 2017 sampai sekarang. Podcast ini selalu gue angkat tentang hal yang positif. Jadi walaupun gue nggak bisa bilang podcast ini akan langsung melejit, walaupun gue buat yang 2017 baru ada yang komen 2020 ada cuy. Udah biasa itu mah. Serius. Ya, kira lagu-lagu orang kalau yang viral-viral itu kan kebanyakan udah diproduksi di tahun kapan tahu, tapi baru meledak sekarang gitu. Iya, makanya jadi YouTube ini hanya sebagai media aja untuk, kalau gue bilang gue pengen menunjukkan ini gue gitu. Jadi kalau gue ngomong gue berharap bisa memotivasi orang. Dan di podcast gue yang terbaru di 2020 ini gue ngambil konsep ini. Gue gak mau ngomong sendirian kayak tahun 2017 dulu. Susah cuy ngomong sendirian. Kayak orang gila ngomong kayak ngajarin anak baru ya, ngomong mulu sendirian. Ngerti kagak, manggut doang. Iya. Jadi di level podcast ini gue berharap sih gue melihat ada dua perspektif. Jadi dari perspektif gue seperti ini, perspektif orang yang gue interview seperti ini, dan kita ngelihat bahwa seperti yang gue lagi dengungkan saat ini, COVID-19 jangan dijadikan sebuah alasan untuk kita nggak melakukan sesuatu. Dan buktinya, lu juga kan
harus melakukan sesuatu, walaupun ya kalau yang kelihatan kan di YouTube-nya, padahal lu sebenarnya punya konsep foto-foto produk dan lain sebagainya, itu sebenarnya harus diangkat juga coy. Karena kalau nggak diangkat seperti ini ya lu juga gue juga baru tahu lu nggak pernah ngepost sih. Gue kurang terlalu sih kalau misalnya ke foto produk. Gue juga sebenarnya lagi belum sering-sering kayak dulu banget gitu kayak teman-teman gue yang sekarang jualan itu kan enggak yang kalau dulu kan emang niat banget customer gue emang yang udah jalan gede gitu dan dia butuh stok foto di produk barunya dia gitu. Sekarang kayak teman-teman kita gitu kan yang udah banyak yang dimakan, yang jualan yang gitu agak sulit kalau menurut gua, untuk apa sih namanya ngebantu mereka, karena mereka lebih berpikir ya langsung ke hasil gitu. Gua jual produk gua cepat gitu, dari mulut ke mulut aja gitu. Walaupun ya tetap gua produksi tetap jalan. Oke. Ya setidaknya kita sudah melakukan upaya untuk membantu lah, poinnya di sana. Karena jujur kemenangan kita dari COVID ini bukan cuma sekedar virusnya hilang, tapi ya kemenangan kita adalah gimana cara kita survive. Kalau kita survive-nya masih saling hajar, lu bego, lu jualan gini, wah apaan sih jualan, lu sampah ya, nggak sampai kapan juga kita nggak akan beres. Tapi poinnya adalah ya seberapa kecil usaha temen ya kita coba support gitu. Ya siapa tahu kalau kita selesai pandemi ini kan kelar semuanya, sehat semua, balik lagi kita punya pekerjaan yang beda gitu kan, yang malah kita fokusin saat pandemi gitu kan, nggak ada yang tahu. Iya. Tiba-tiba masak bingung ngerjain apa ya, biasanya tiap hari cover lagu kan, pas masak ngurusin lagi. Langsung tiba-tiba usaha yang dibuat selama pandemi sukses. Iya. Sukses sih, ada yang tahu kan gitu. Jadi berdampak positif. Gue aminin aja lah. Minimal kalau gue ke Bali nggak naik mobil full lagi gitu. Mobil lu pengen maksud gue, ada mobil lu yang jemput kayak gitu gampang, dia yang bersaudara tenang. Sans datang ke Bali, info aja gue ke Bali, oke gue jemput. Izin dulu sama komandan. Ya gitu sih. Dulu. Tapi boleh dong sekalian deh di promote aja sekalian sebelum gua close ini pembicaraan kita malam hari ini. Promote deh, tadi lu punya otak kanan, lu boleh promote. Terus lu juga lagi konten YouTube, bahas aja sekalian, siapa tahu ntar ada yang dengerin iseng-iseng. Gue promote semuanya aja ya. Kalian banget misalnya luar biasa pokoknya kan. Podcast lo kan ribuan orang nih kan, banyak betul banget yang gue bisa ngejek banget. Nggak ngejek. Podcast itu namanya sudah Jabalan ya, Jakarta Bekasi Bali ya. Udah 3 itu dong, Jabalan anjir. Makanya the podcast luar biasa lah. Gue pernah lihat awal-awal podcast itu yang kalau lu punya usaha pandemi COVID, lu bisa masukin ke podcast gitu, nanti gue promote usaha lu itu. Mulia sekali loh, itu sukses mulia sekali loh, itu luar biasa loh itu. Mencerminkan yang diajarkan sama Pak Ahmad. itu kayak dalam arti sini gue bantuin podcast gue kan banyak yang denger gitu. Padahal satu aja susah nyari pendengarnya. Enggak lah, kayak gue udah mulai dengerin kok. Yang mana ya terakhir ya, gue lupa. Asem. Menarik. Pokoknya pembahasan terakhir itu menarik. Walaupun gue lupa, betul sih menarik banget. Jawaban paling aman. Yaudah Bu. Iya. Oke,
Untuk teman-teman semuanya yang di Bali, yang di Jakarta, yang di planet Pluto, Mars gitu, yang punya usaha makanan kah, butik kah, pakaian atau apapun itu yang mau di produknya, silakan follow dulu Takanan Production di Instagram, nanti bisa DM, ada yang balas langsung ownernya di situ, luar biasa bukunya. Jadi ownernya yang balas di Facebook di sana karena belum ada admin cuy, jadi ownernya sendiri yang turun. Nah, makanya di follow Takanan Production, otak kanan, nggak ada berkah ya, otak kanan production, nanti di follow, nanti DM aja mau difotoin produknya apa gitu, nanti teknis dan lain-lainnya kita bahas di WhatsApp atau di Instagram gitu. Kalau misalnya harga dan lain-lainnya kita bisa komunikasikan. Prinsipnya tekanan mau membantu teman-teman yang punya usaha produksi COVID-19 ini gitu. Kita sama-sama bantu teman-teman punya usaha, kita bantu fotoin, kita bantu bikin desain yang bagus buat penjualan teman-teman juga promosiin Takanan Production supaya nanti ketika ada teman yang lainnya yang mau butuh fotografer atau videografer buat foto produk, bisa hubungin Takanan Production gitu. Terus yang kedua ada YouTube channelnya. Kalau portofolio Takanan Production, teman-teman bisa lihat di YouTube channelnya Takanan Production, sama kita di Takanan Production. Kalau YouTube channel saya itu di Septi Kurniawan, isinya subscribernya baru 1M kalau nggak salah. Jadi minta tolong bantuan subscriber teman-teman biar nanti bisa lebih semangat lagi bikin kontennya, karena saya juga masih merintis, nggak ngarepin subscribernya sih sebenarnya, jadi lebih ke view aja, ambil ilmu yang bisa diambil, buang yang jelek-jelek gitu. Saya manusia biasa yang tidak sempurna, kesempurnaan hanya dari Allah. Sekali lagi follow Instagram Septi Kurniawan, follow Instagram saya juga di ACK12, ACKMADK12. Nanti di sana ada link untuk channel juga, sama follow Takanan Production gitu. Thank you JP, the podcastnya sukses selalu untuk podcast, selalu bermanfaat untuk orang banyak, selalu bisa berdampak positif walaupun nggak corona, kita minimal positif lainnya gitu. Positif garis 2. Marvel punya dede. Waduh. Sabar dulu. Marvelia pengen punya Thor, lu harus bikin Thor, lu Marvel minimal Hulk dah gitu. Buat Hulk kebesaran. Ya udah deh. Thank you banget Ahmad Kurniawan udah temenin gua hari ini buat kita nge-podcast bareng, dan ya semoga pembicaraan kita yang walaupun agak nggak tahu ya penting nggak penting, tapi ya saya berharap ini penting karena obrolan kita ya pasti akan membantu teman-teman dalam mungkin ada yang sedang punya problem yang pengen diselesaikan. Dalam hal ini ya gue nggak tahu nih harus ngapain. Nah ini tadi kita lihat aja temen gue tuh multi talent banget cuy, orang pendidikan, pinter media. Kalau kata istri gue nih, kalau kata istri gue, kamu mau ngapain nanti? Mau podcast sama DP? Mau ini ya, ngobrol gak penting gitu, ngobrol gak jelas ya, ngobrol ngomong kosong ya begitu. Iya. Ngobrol ngomong kosong minimal ada isinya lagi. Yang kenapa gue buat podcast, Mat? Karena gue percaya, Mat, suara gue tuh menghasilkan sesuatu gitu loh. Kasih. Apa tuh? Iya, kan menghasilkan, suara gue tuh unik kata orang. Jadi dengar suara gue, nih suara DP nih ketahuan gitu. Yo, udah punya ciri khas. Iya. Tapi biasanya itu orang lain yang ngomong, bukan gitu sendiri gitu. Harusnya orang lain gitu. Ya minimal itu sendiri yang ngomong. Ya minimal kita dulu yang ngomong. Kalau nggak kita ngomong siapa? Gue deh yang ngomong.
gue deh ngomong deh, DP itu pokoknya suara itu udah punya ciri khas gitu. Kalau DP ngomong DP pasti itu suara DP lah gitu kan, nggak ada lagi tuh DP Persik, nggak ada DP dong. Oke, gue close dulu sebentar. Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin podcast episode hari ini. Semoga teman-teman denger podcast hari ini semuanya bisa happy dengan apa yang kita bicarain malam hari ini. Kemudian juga teman-teman mungkin ada yang dapat inspirasi dari apa yang kita sudah bahas. Ya pada dasarnya The Podcast akan membantu teman-teman untuk menjadi, kalau misalnya ada yang punya lagi buntu permasalahan ya siapa tahu dengan dengar podcast ini kalian bisa jadi oh iya seperti ini ya, ada gambaran lah untuk kedepannya. Dan jangan lupa untuk bantu, gue sih lebih pengen didengar aja sih sebenarnya podcastnya. Jadi podcast gue ada 2, ada dari Spotify atau Anchor itu untuk audio. Jadi kalau kalian lagi di jalan pengen dengerin podcast, kalian bisa buka Spotify atau Anchor. Kemudian kalau yang pengen denger atau mau lihat secara visual cara gua ngobrol nih sama Ahmad nih, ya, kalian bisa lihat di YouTube channelnya DP Putra. Jadi silakan kalau misalnya memang menurut kalian konten gue menarik, ya silakan subscribe, nggak masalah. Di share juga gue rela-rela aja di subscribe. Ya udah gitu aja deh teman-teman, thank you banget buat hari ini. Sampai ketemu di The Podcast episode selanjutnya. Thank you. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.